ada tamu-tamu kita yang nanti akan berbicara tentang vokasi yang ada di Cilengsi khususnya. Karena pada hari ini temanya adalah potensi sekolah vokasi di Cilengsi, yang tentunya nanti akan lebih banyak dikembangkan. Tamu saya hari ini yang pertama adalah Bapak Adi, selaku camat di Kecamatan Cilengsi. Kemudian ada Ibu Dina Marta Tiraswati, kemudian ada Ibu Misha, kemudian ada Bapak Iskandar. Nah, ini adalah tamu-tamu kita pada hari ini yang nanti akan membedah tentang Cilengsi, khususnya potensi vokasional atau vokasi yang ada di Cilengsi. Pertama perlu ada prolog dari Pak Camat tentang apa peran sekolah vokasi yang ada di Cilengsi. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat pembicara dan para narasumber, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas undangannya pada kesempatan siang hari ini. Tentu siang hari ini merupakan momen yang sangat berharga dan kami berbahagia bisa hadir bersama-sama dengan keluarga besar sekolah vokasi di Kecamatan Cilengsi, yang tentunya Kecamatan Cilengsi ini menjadi salah satu kecamatan yang luar biasa, ya. Kecamatan yang sangat potensial di wilayah Kabupaten Bogor, dan Cilengsi satu dari 40 kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor merupakan kecamatan terpadat, ya, salah satu kecamatan terpadat, yaitu dengan jumlah penduduk 288.000 jiwa, ya, peringkat ketiga setelah Gunung Putri setelah Cibinong dan Gunung Putri. Artinya bahwa sumber daya manusia yang berada di wilayah Kecamatan Cilengsi begitu besar, potensinya besar, dan saat ini juga sudah banyak berdiri terbangun sekolah-sekolah, ya, di wilayah Kecamatan Cilengsi, yang saya kira ini akan mampu menampung siswa-siswi yang berada di wilayah Kecamatan Cilengsi, yang tentunya ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan daerah, ya, kebutuhan daerah dalam hal ini Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, bahkan kebutuhan nasional. Mudah-mudahan dengan kehadiran sekolah-sekolah vokasi yang ada di wilayah Kecamatan Cilengsi memberikan kontribusi manfaat bagi Kecamatan Cilengsi yang juga nanti terus berkembang untuk menjadi kecamatan yang mudah-mudahan kami atau kita harapkan bersama menjadi kecamatan terbaik termaju di wilayah di wilayah Kabupaten Bogor. Ya, tentunya butuh peran, butuh kerjasama dari semua pihak, dari kecamatan, dari pengawas sekolah, dari para kepala sekolah, termasuk siswa-siswi. Bagaimana kita merealisasikan visi misi keinginan harapan dari sekolah-sekolah untuk menjadi sekolah vokasi terbaik. Saya yakin di wilayah timur Cilengsi menjadi rujukan, menjadi referensi bagi sekolah-sekolah vokasi di Kabupaten Bogor. Nah, mudah-mudahan dengan situasi perkembangan kewilayahan selama 20 tahun terakhir ini di wilayah Kecamatan Cilengsi, mudah-mudahan memberikan dampak dan implikasi yang positif bagi wilayah dan bagi masyarakat Kecamatan Cilengsi. Itu mungkin, Bro. Ya, terima kasih Pak Camat. Jadi ada entry point-nya, ada peluang tentunya. Kemudian yang kedua adalah perkembangan potensi yang ada di Cilengsi. Khususnya 20 tahun terakhir ini cukup sangat signifikan perkembangannya, terutama jumlah penduduk, kemudian industri dan lain sebagainya. Kira-kira kalau menurut Bu Dina apa yang bisa dilakukan oleh sekolah vokasi untuk mengisi ruang-ruang itu, Bu? Ya, baik, terima kasih Pak Eko. Ini juga mungkin melengkapi informasi dari Pak Camat bahwa perlu diketahui di Kecamatan Cilengsi ini cukup banyak SMK atau sekolah vokasi yang ada di sekitar Kecamatan Cilengsi yang mempunyai jumlah kompetensi yang lebih tinggi dibandingkan dari kecamatan yang lainnya. Mengapa? Saya pernah mendata itu sekitar 42 jenis kompetensi keahlian yang ada di Cilengsi, dan itu adalah merupakan potensi. Dari setiap kompetensi itu berapa jumlah siswa yang ada di sekitar Cilengsi saja itu sampai untuk kelas 12 kemarin hampir 10.000, itu untuk kelas 12 saja. Nah, ini potensi Pak. Jadi peluang tenaga kerja yang nanti bisa diserap di industri di Cilengsi ini pun bisa nanti dikomunikasikan dengan tentunya kebijakan dari Pak Camat ini untuk membantu kami agar anak-anak kami ini terserap di dunia industri, Pak.
Jadi tidak ada lagi lulusan SMK ini menjadi penyumbang pengangguran tentunya, karena kami siap mencetak peserta didik yang handal. Demikian Pak Eko. Ya, terima kasih. Jadi paling tidak ada yang perlu digarisbawahi tentang pengangguran ya Bu, karena pengangguran ini menjadi momok ya, bukan hanya bagi bangsa dan negara ini. Dari setiap kepala daerah yang mau dari camat, bupati dan lain sebagainya, untuk menurunkan tingkat pengangguran menjadi poin utama. Nah, menurut Bu Misha, barangkali apa yang menjadi usaha real guna mengurangi pengangguran, terutama tenaga ahli yang nanti menjadi lulusan SMK itu tadi? Terima kasih Pak Eko, Camat izin, Bu Dina, Pak Is juga. Di SMK 1 Cilengsi alhamdulillah sudah beberapa macam usaha yang sudah dilakukan, karena di kita ada 6 kompetensi keahlian, di mana dari kompetensi keahlian itu kita kita orbitkan apa sih spesialisasi dari masing-masing kompetensi keahlian yang dimunculkan untuk menjadikan lebih bermakna lagi dengan adanya inovasi-inovasi apa sih dari masing-masing kompetensi keahlian. Terbukti dengan adanya lomba kompetensi siswa, kita ikut sertakan, alhamdulillah kita juga mewakili di Kabupaten Bogor atau KCDWL 1 untuk ke tingkat provinsi untuk AutoCAD ya, Autodesk Inventor. Setelah itu adalah ada inovasi juga, karya inovasi. Alhamdulillah kita juga sudah menjadikan sebagai peringkat ketiga di Kabupaten Bogor untuk anak-anaknya dengan gurunya juga, dan satu lagi adalah dengan adanya diterbitkannya buku inovasi yang diterbitkan oleh Provinsi Jawa Barat, yaitu Dinas Pendidikan. Usaha-usahanya adalah kompetensinya tidak hanya hard skill dan soft skillnya juga kita gali juga seperti itu. Untuk program hard skillnya kita kerjasama dengan LSP P3, di mana P3 ini adalah kerjasama dengan industri yang menguji peserta didik. Ya, jadi kalau saya sih yakin percaya dengan industri sesuai dengan kebutuhan industri itu seperti apa. Nah, setelah itu kita juga dengan adanya sertifikasi internasional ya untuk multimedia, Mikrotek Academy juga, bukan ya, dan untuk teknik mesin juga dengan Autodesk Inventor. Itu yang kita dorong ke guru-gurunya. Jadi sebelum siswa-siswinya kita sertifikasi, gurunya juga harus sertifikasi. Karena bagaimanapun juga guru-guru inilah sebagai sumber, sebagai agen pembawa perubahan yang akan diimplementasikan ke putra-putrinya atau ke peserta didiknya. Dan satu lagi adalah adanya kolaborasi dari teman-teman yang ada di kelas di Cilengsi, itu yang menjadikan kita lebih kuat, lebih solid, tambah dengan mungkin dari Bapak Camat juga yang sangat luar biasa, mungkin dengan inovasi-inovasi dan dorongan dari penguasa pembina juga yang menjadikan kita ingin yang terbaik, ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Cilengsi maupun untuk Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat khususnya, maupun ke nasional. Itu mungkin yang sudah diperbuat oleh sekolah kami seperti itu. Ya, jadi beberapa tahun ke depan ini Cilengsi harus jauh lebih maju tentunya, menjadi harapan kita bersama. Dan tentunya tadi kalau disampaikan oleh Bu Misha, jadi usaha-usaha yang dilakukan itu cukup real dengan industri saya pikir, dan apa yang menjadi kebutuhan industri. Kalau menurut Pak Iskandar, secara eksplisit yang sudah dilakukan ya oleh sekolah SMK, bagaimana mendekatkan sekolah dengan industri itu sudah seperti apa Pak? Terima kasih Pak Camat, mohon izin Ibu Dina, Bu Misha, dan yang lain-lain. Terima kasih semuanya pada siang hari ini. Jadi alhamdulillah ya, komunitas sekolah vokasi ini lahir pada tanggal 21 Maret 2022 kemarin atas mimpi kita bersama. Jadi orang kalau datang ke Kediri itu ada kampung Inggris, ada ke Bandung misalnya itu dengan pendidikannya. Nah, kita punya mimpi itu gimana orang datang ke Cilengsi itu atau mengenal kecamatan Cilengsi itu sebagai kota vokasi. Jadi nanti gimana orang-orang itu kalau mau ada vokasi Cilengsi yuk. Nah, mimpi inilah yang akan kita terjemahkan menjadi indikator-indikator real ya. Beberapa tahun ke depan yang akan kita wujudkan nantinya. Di antaranya adalah di Cilengsi itu ada hampir sekitar 42 jurusan-jurusan dalam atau kompetensi keahlian yang ada di SMK. Dari mulai bisnis manajemen, kesehatan, kuliner, fashion, teknik, dan mesin. Ya. Dari masing-masing kompetensi keahlian tersebutlah nantinya akan menjadi cikal bakal gimana membentuk sebuah pelatihan-pelatihan atau membentuk sebuah training-training yang akan mengembangkan anak-anak ini
ya, mempunyai skill atau keahlian-keahlian yang akan diterima oleh dunia industri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harapan saya adalah kerjasama dengan pihak pemerintahan. Jadi pihak pemerintah ini benar-benar merekrut atau berkoordinasi dengan industri, di mana anak-anak yang pada lulusan SMK itu nantinya bisa diterapkan atau bisa diterima dengan mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, adanya sebuah sinkronisasi kurikulum, Pak, nantinya. Kita harapkan itu sinkronisasi kurikulum. Karena kita benar-benar sadar, teknologi yang ada di sekolah itu jauh tertinggal dengan teknologi yang ada di industri. Ya. Ini nanti kita pikirkan bersama bagaimana caranya kita bisa mensinkronkan dengan industri tersebut. Di antaranya beberapa usaha kita, Pak, di antaranya kemarin kita udah undang beberapa industri. Kita hadirkan di antaranya kayak Bukata, kayak ada Caterpillar, ada Federal Izumi, dan yang beberapa yang lain kita hadirkan di kita ini. Jadi mereka udah siap, Pak, udah siap untuk mendidik. Bahkan kita ada rencana itu untuk istilahnya pertukaran guru. Jadi dari industri mereka datang ke sekolah, dan guru-guru kita yang ada di sekolah ini kita sekolahkan ke industri atau guru magang seperti itu. Itu terus akan kita lakukan melalui sekolah vokasi ini, sehingga nantinya pelan-pelan dengan langkah-langkah tersebut, insya Allah, ya, dengan mimpi kita akan terwujud sebagai sekolah vokasi Cilengsi ini. Tentunya hal itu tidak bisa kita lakukan hanya dengan tidur-tiduran atau bermalas-malasan, tapi dengan kerja keras dan usaha yang optimal dan kerja yang sungguh-sungguh. Mungkin itu, Pak Eko. Ya, jadi ada kolaborasi, ya, ada kolaborasi dari pemerintah, tadi ada pemerintah kecamatan, kemudian dari industri, ya kan, kemudian dari sekolah vokasinya sendiri dan lain-lain, yang saya pikir akan menambah daya dukung dari apa yang menjadi keinginan bersama, terutama mengatasi problem yang terkait dengan pengangguran atau nanti mengisi pos-pos yang terkait dengan kompetensi keahlian yang ada. Kira-kira menurut Pak Camat, ya, dalam kurun waktu 1-2 tahun ini, apa langkah real yang bisa dilakukan, Pak, progres kerjasamanya dengan sekolah vokasi yang ada di Cilengsi, Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk beberapa langkah ke depan 1-2 tahun, saya kira ini perlu kita sosialisasikan apa sekolah vokasi. Mungkin belum semua masyarakat tahu sekolah vokasi itu seperti apa. Oleh karena itu langkah-langkahnya saya kira ini patut mendapat apresiasi. Ini terbentuknya komunitas sekolah vokasi di Kecamatan Cilengsi dengan tujuan dan keinginan yang luar biasa, yang sangat mulia, dan mudah-mudahan ini bisa terwujud dalam waktu dekat ini. Ya, tentu saja bisa terwujud dengan beberapa langkah atau strategi. Saya kira yang pertama, sosialisasi harus senantiasa dilakukan. Anak-anak kita, anak-anak siswi SMK ini dengan 42 tadi jurusan yang 42 ya, jurusan kompetensi keahlian. Saya kira ini harus dituangkan. Keahlian tanpa dituangkan, kita menunjukkan aksi kita kepada publik tidak mungkin bisa tercapai. Oleh karena itu harus ada sarana-sarana, ya, sarana-sarana dalam rangka kita menunjukkan aksinya. Contoh misalkan harus ada mungkin pekan, misalnya kita melaksanakan kegiatan pekan vokasi Kecamatan Cilengsi, ya, ini berisi pameran dari sekolah-sekolah mengenai keunggulan masing-masing produk atau karya yang sudah dihasilkan dari masing-masing sekolah. Mungkin nanti tempatnya apakah di outdoor, di indoor atau sebagainya. Ini perlu kita lakukan. Yang kedua, perlu ada upaya sinkronisasi kolaborasi antara pemerintahan, dunia usaha, dan sekolah. Contoh misalkan kita bagaimana melaksanakan kegiatan simposium, seminar, FGD dan sebagainya, sehingga materi kurikulum dari setiap sekolah ini perlu ada perbaikan setiap tahunnya, sehingga apa yang dibutuhkan oleh industri yang ada saat ini bisa diterapkan dari sedini mungkin. Kebutuhan industri, kebutuhan perdagangan, jasa dan sebagainya di Kecamatan Cilengsi harus terukur. Jadi jangan sampai kita menerapkan kurikulum yang ternyata sudah ketinggalan, ya, dengan kebutuhan nyata di dunia industri. Nah, ini juga kebetulan Kecamatan Cilengsi ini adalah kecamatan daerah pengembangan industri perdagangan dan jasa, dan peruntukannya sangat terbuka bagi kegiatan industri perdagangan jasa dan pemukiman, sehingga kedepannya potensi jumlah penduduk di Kecamatan Cilengsi akan terus meningkat. Laju pertumbuhan
Cilengsi dan Kabupaten Bogor saja ini peringkat keempat se-Jawa Barat. Artinya semakin hari, semakin tahun pasti akan meningkat jumlah penduduknya. Tapi ketika tidak diimbangi dengan skill, keterampilan, kan ini juga akan bertolak belakang dengan keinginan kita, harapan kita untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu SMK atau sekolah vokasi ini saya kira menjadi salah satu alternatif solusi bagi yang satu tadi disampaikan mengurangi pengangguran ya. Nah, mudah-mudahan dan saya yakin apa yang diharapkan kita semuanya menjadi sekolah vokasi rujukan, menjadi kita tempat tujuan untuk studi banding dan sebagainya, insya Allah akan tercapai. Cilengsi menjadi wilayah yang saat ini sangat berkembang ya, dan insya Allah akan terus berkembang dan didukung dengan sumber daya manusia baik tenaga guru, kemudian warganya juga sangat-sangat saya kira berpendidikan, profesional, yang juga tidak hanya dari kaum praktisi ini, tidak hanya dari kaum praktisi yang bisa kita undang ke sekolah, tetapi juga dari kaum intelektual yang lainnya yang bisa memberikan pengaruh yang positif bagi siswa, karena tujuan sekolah itu bukan hanya kita mencetak siswa yang cerdas, bukan hanya kita mencetak siswa-siswi atau lulusan-lulusan yang akademiknya bagus, tapi bagaimana juga sejalan dengan visi misi Bupati Bogor, pancakarsanya, yaitu salah satu karsanya adalah Bogor berkeadaban. Bagaimana kita menghasilkan lulusan-lulusan sekolah yang beradab, ya, memiliki adab, memiliki akhlak mulia, yang mudah-mudahan di satu sisi punya skill yang bagus, tapi dibekali juga dengan akhlak yang mulia, sehingga apa yang dihasilkan, yang dikaryakan oleh alumninya, siswa-siswinya, insya Allah akan bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Ya, jadi kalau tadi harapannya itu ada progres ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Camat, artinya ada usaha dari sekolah nanti untuk membuat sebuah program yang tentunya lebih bervariasi, tidak hanya itu saja. Nah, kira-kira untuk penguatannya apa Bu di vokasinya? Ya, baik. Jadi dengan uraian Pak Camat tadi kami merasa tersanjung ini Pak dari rekan-rekan komunitas vokasi. Ternyata keberadaan kita ini sangat bisa mendukung ya keberadaan pemerintah daerah setempat gitu ya. Dan kita pun tidak bisa lepas dengan keberadaan itu. Sehingga kolaborasi yang sudah kita gaungkan beberapa tahun yang lalu di antara kami Pak, itu akan makin terlihat akan cantik begitu dengan dukungan dari Pak Camat. Nah, langkah-langkah yang akan kita coba melakukan aktivitas nyata itu kita nggak pakai berlama-lama lagi Pak Eko. Punya program laksanakan, punya sesuatu kita komunikasikan dengan Pak Camat, dengan teman-teman semuanya, sehingga mewujudkan generasi yang tadi diungkap oleh Pak Camat yang mendukung baik itu program bupati, dari program distrik, provinsi dan gubernur pun akan segera terwujud. Karena memang tidak mudah ya Pak mewujudkan generasi yang unggul dan budi pekerti baik itu, karena tantangan di luar sana generasi anak-anak kita itu penuh dengan tantangan. Sehingga sibukkanlah mereka dengan aktivitas yang positif. Berikan mereka peluang, berikan mereka aktivitas yang baik, dan support mereka untuk menunjukkan jati dirinya. Itu yang saya kira lebih penting Pak. Ya. Untuk menumbuhkan citra positif di luar itu perlu upaya yang yang lebih kuat. Tentunya bagi tiap masing-masing sekolah vokasi, sehingga nanti lulusannya betul-betul menjadi harapan industri. Karena banyak di antara mungkin lulusan-lulusan itu tidak punya keahlian, skillnya terbatas, atau bahkan barangkali punya perilaku yang kurang baik, nanti perilaku yang bermacam-macam lah, sehingga bisa menimbulkan hal-hal yang kurang enak lah dilihat seperti itu. Nah, menurut Bu Misa apa untuk merubah perilaku dan adab? Karena adab itu nomor 1, ya kan? Adab itu nomor 1, ilmu katanya nomor 2. Gimana? Tadi seperti disampaikan oleh Pak Camat gitu kan ya, keberadaban sebagai manusia yang beradab gitu kan. Untuk di sekolah kami, Sekolah Negeri 1 Cilengsi, kebetulan kami adakan muatan-muatan Pak, dari sisi keagamaannya lebih diperdalam lagi, karena kita terus terang aja intinya dari situ kita menguatkan dari sisi keagamaannya gitu kan ya. Setelah itu nanti kita juga akan ada setelah semester sekarang ada rapot budi pekertinya juga Pak. Kita
dari hafalan Qurannya gitu kan. Jadi meskipun kita bukan sekolah Islami, tapi tetap aja kita itu menjadikan mengedepankan seperti itu, karena dari situlah asal mulanya seseorang itu keberadaban, baik non muslim maupun muslim juga seperti itu. Kita koordinasi dengan guru-guru agamanya. Selanjutnya kita juga mendatangkan guru-guru tamu Pak, baik dari pihak kepolisian, dari pihak kemiliteran gitu kan ya, serta juga dari industri-industri. Karena terus terang aja industri kebanyakan tidak harus yang pintar, tapi bagaimana keberadaban itu seorang sumber daya manusia itu seperti itu. Itulah menjadikan kita sesuai dengan moto kita gitu, di situ di SMK Negeri 1 Cilengsi. Yang pertama religius, amanah, cerdas, inovatif dan kreatif. Itu yang menjadikan tolak ukur bagaimana seorang peserta didik keluar dari SMK Negeri 1 Cilengsi itu seperti itu. Itu Pak Eko. Ya. Tadi disampaikan oleh Pak Camat ada tantangan kepada sekolah vokasi tentunya untuk memberikan karya ya terhadap produk-produk yang mungkin dihasilkan oleh sekolah-sekolah vokasi yang bisa nanti ditampilkan. Nah, kira-kira menurut Pak Iskandar peluang-peluang itu bisa nggak ditumbuh kembangkan oleh sekolah vokasi yang ada di Cilengsi? Terima kasih. Izin melaporkan Pak Camat, pada Januari 2020 kita di Cilengsi ini mengadakan namanya Expo Siswa Kreatif dan Berkarakter. Tempatnya di Metropolitan selama 2 hari weekend Pak pada waktu itu. Di seluruh SMK yang ada di situ mengeluarkan produk Pak. Dari mulai kulinernya, produk tekniknya, produk inovatifnya, dan seluruh produk-produknya itu dikeluarkan. Kita pamerkan di sana. Ada yang berjualan ya, waktu itu berjualan. Dan alhamdulillah itu kegiatan kecamatan Pak, tapi rasanya nasional. Karena yang hadir ya, itu ada yang dari Batam, ada juga yang dari NTB, ya, dari kementerian, dari bahkan mungkin waktu itu Pak Gubernur juga hadir karena berhalangan ya. Itu. Jadi produk-produk kita pamerkan di sana Pak. Itu betul-betul hasil karya anak-anak Pak. Betul-betul hasil karya anak-anak kita pamerkan. Tujuan kita pertama adalah membuat mereka bangga. Bangga, oh produk saya loh ini bisa dikenal nih, ya, dipasarkan dan kita undang seluruh anak-anak SMP dan masyarakat sekitar Cilengsi, kita undang semua waktu itu, dan sangat luar biasa ya. Itu pada bulan Januari. Pada bulan Februari kita juga punya kegiatan Pak, namanya Fashion Weekend. Jadi Fashion Weekend ini sekolah-sekolah yang punya jurusan fashion. Jadi kita undang untuk membuat sebuah model baju yang kayak gimana. Bahkan yang unik kemarin itu ada yang membuat baju dari plastik Pak. Kantong kresek ya. Jadi mendaur ulang kantong kresek itu menjadi sebuah ini. Dan modelnya nggak jauh Pak di sini, Ibu Dina. Beliau ini adalah modelnya ya, dan Ibu Kadis Provinsi itu menjadi modelnya. Ya, luar biasa waktu itu. Dan alhamdulillah pas rencana itu di sekitar bulan Juni kita mau ada acara job fair, ada juga festival food rencana, tapi semua itu tinggal rencana Pak, karena pandemi kemarin. Nah, dari hal-hal seperti itu Pak, saya itu berpikir yang kita hadapi sekarang itu generasi Z, di mana ketika dia melek aja teknologi udah di depan dia. Mau tidur pun teknologi udah depan dia. Nah, gimana caranya kita di sekolah-sekolah menyiapkan generasi Z ini berkarya? Jangan sampai apa yang mereka pegang ini menjadi sesuatu yang negatif. Ya, gadget atau HP lah yang dia pegang ini menjadi sesuatu yang negatif. Tapi gimana caranya ini bisa menjadikan sesuatu yang bermanfaat dan sangat berguna buat dia itu. Insya Allah Pak, besok kita akan undang jurnalis hadir ke Cilengsi sini bekerjasama dengan komunitas sekolah vokasi untuk merancang tersebut. Ya, di mana menumbuhkan anak-anak ini menjadi anak-anak yang punya mimpi lah. Karena apa? Menurut Stephen Hawking, ya, ahli kosmologi itu mengatakan dengan hadirnya artificial intelligence maka akan terjadi kiamat di dunia ini Pak. Tentunya kiamat karena ya seluruh hal akan tergantikan oleh artificial intelligence. Apakah benar ini akan kiamat atau akhir dari komunitas manusia ini? Saya pikir enggak, karena kita masih punya satu hal, yaitu imajinasi. Nah, inilah yang akan kita dorong oleh sekolah-sekolah vokasi ini, gimana menjadikan sekolah-sekolah ini menjadi tempat anak-anak untuk bermimpi. Mimpi dalam arti bukan mimpi terus tidur, itu bukan ya, tapi mimpi untuk mewujudkan hal-hal yang besar. Karena kita tahu, hal-hal yang besar itu ada karena dari mimpi. Mungkin saudara tahu, ada laptop ini, atau komputer ini. Itu kan mimpinya Bill Gates itu. Gimana menghadirkan tiap rumah itu ada komputer. Jaringan internet yang disebut dengan the web
di mana seluruh dunia itu akan terhubung seperti the web, jaringan laba-laba. Seluruhnya berasal dari mimpi. Nah, inilah Pak yang kita rencanakan, di mana kita sekolah-sekolah ini membangun ya sebuah tempat yang nyaman. Kita kembali lagi ke falsafah pendidikan Indonesia, yaitu taman sekolah. Jadi sekolah adalah taman, tempat paling nyaman buat anak-anak. Karena menurut neurologi, ahli neurologi, jadi otak manusia itu akan bisa menemukan sesuatu yang sangat imajinatif ketika dia berada dalam ketenangan. Mungkin itu saja Pak Eko. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang cukup banyak cakupannya dan cukup luas tadi yang disampaikan oleh Pak Iskandar. Para pemirsa dan para sahabat semua, bahwa waktu kita memang terbatas, tidak banyak, tapi saya minta closing statement dari narasumber kita pada hari ini, tentunya dengan tema sekolah vokasi atau potensi sekolah vokasi yang ada di Cilengsi. Pertama kepada Pak Camat, Pak Adi, untuk memberikan closing statement tentang tema kita, khususnya potensi sekolah vokasi di Cilengsi, bagaimana membangun peradaban ke depan bersama sekolah vokasi. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi sebagai closing statement saya sangat mendukung dan insya Allah potensi sekolah vokasi di Kecamatan Cilengsi sangat besar, sangat tinggi. Dan tentu saja harus berawal dari mimpi. Ya, bagaimana kita diasah untuk dreaming ability-nya gitu. Kemampuan bermimpi. Tanpa ada mimpi, apapun yang ingin kita raih itu tidak bisa kita bisa capai. Oleh karena itu, tanamkan kepada setiap siswa-siswi di SMK ini harus bermimpi, harus bisa menghasilkan karya, harus bisa menghasilkan inovasi. Karena dengan bermimpi, menghasilkan inovasi, itulah akan menjadi pembeda bagi sekolah vokasi di Kecamatan Cilengsi, yang dengan inovasi tersebut nantinya bisa menjadi contoh, model, dan bisa menjadi pilot project, percontohan bagi siapapun, sekolah dimanapun untuk studi banding sekolah ke SMK atau sekolah vokasi di Kecamatan Cilengsi. Saya kira itu. Silakan, Bu Dina. Ya, terima kasih. Ya, kalau saya sendiri inginnya tidak berlama-lama. Lakukan sekarang, jangan menunda, karena menunda kita akan dikejar terus oleh waktu dan waktunya akan mengalahkan kita. Saatnya kita terus berkarya, tunjukkan dengan kerjasama yang baik, bersinergi, berkolaborasi. Saya yakin apa yang kita mimpikan tadi akan segera terwujud. Demikian. Oke, silakan Bu Lisa. Ya, vokasi di wilayah Cilengsi ini akan menguatkan Cilengsi, warga Cilengsi yang ada di Cilengsi. Mudah-mudahan dengan keberadaan vokasi ini bisa lebih bersinergi lagi, bisa lebih menguatkan lagi kompetensi-kompetensi yang ada di seluruh kawasan Cilengsi, dan insya Allah akan mengimbas ke semua yang ada di Kabupaten Bogor seperti itu. Pak Iskandar, silakan. Terima kasih. Pesan buat adik-adik pelajar di seluruh dunia ya, khususnya di Indonesia dan wabil khusus di Cilengsi, ada dua hal yang bisa kita lakukan ketika kita itu bangun dari tidur. Yang pertama adalah tidur lagi untuk meneruskan mimpi, dan yang kedua adalah bangun untuk mewujudkan mimpi. Dan tentunya itu bukan orang-orang pemalas, tapi orang-orang yang hebat, generasi hebat Kabupaten Bogor, khususnya Kecamatan Cilengsi ini yang akan mewujudkan sekolah vokasi. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Camat, Bu Dina, Bu Misa, Pak Iskandar atas kehadirannya pada dialog Ramadan di hari pertama ini ya, dialog di season pertama. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa bergabung kembali dengan tema-tema yang lain terkait dengan vokasi atau perkembangan yang ada di wilayah Cilengsi dan sekitarnya. Para pemirsa dan sahabat semua, sampai di sini dialog kita di season Ramadan ini, dan kita akan ketemu lagi di season berikutnya dengan tema yang berbeda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila tahu ilahiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam vokasi.